Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fadila, NIM 20140400033. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mandiri mata kuliah Geometri Bidang dan Ruang dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Video ini akan membahas tentang segitiga yang sebangun dan segitiga yang kongruen. Selanjutnya teman-teman boleh mendengarkan penjelasan dari saya. Kesebangunan merupakan kata dasar dari sebangun. Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya, dan juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuai dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Kesebangunan pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan simbol notasi seperti ini. Jadi, sebangun ialah dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama tetapi ukurannya berbeda. Untuk memeriksa kesebangunan pada segitiga, lakukan pengujian terhadap unsur-unsur yang diketahui berdasarkan syarat-syarat kesebangunan segitiga pada tabel di bawah ini. Unsur-unsur yang diketahui pada segitiga ada 3, yaitu 1. Sisi. Syarat kesebangunannya, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang kedua, sudut. Syarat kesebangunannya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, sisi. Syarat kesebangunannya, dua sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut bersesuaian yang diapitnya sama besar. Sifat-sifat segitiga yang sebangun ada 2, yaitu 1. Sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian yang sama besar. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga ADE dan segitiga ABC. Dari segitiga ADE dan segitiga ABC dapat disimpulkan sisi AD sejajar dengan sisi AB. Jadi, AD per AB senilai dengan AE per AC, senilai dengan ED per CB. Begitupun sudut yang sama besar. Sudut A sama dengan sudut A, kemudian sudut D sama dengan sudut B, dan terakhir sudut E sama dengan sudut B. Jadi, segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Uraian tersebut menunjukkan bahwa dua segitiga yang sisi-sisi bersesuaiannya sebanding, maka sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Hal ini berarti bahwa dua segitiga yang sisi-sisi bersesuaiannya sebanding adalah sebangun. Sebaliknya, jika dua segitiga memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar, maka sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Hal ini berarti bahwa dua segitiga yang memiliki sudut-sudut bersesuaian sama besar adalah sebangun. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF, maka tentukan panjang sisi EF. Diketahui, panjang sisi AB sama dengan 5 cm, panjang sisi BC sama dengan 4 cm, panjang sisi DE sama dengan 30 cm. Dikarenakan sifat dua segitiga saling sebangun ialah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka AB sebanding dengan DE, BC sebanding dengan EF. AB per DE sama dengan BC per EF. Sisi-sisi yang sudah diketahui kita masukkan nilainya. 5/30 sama dengan 4/EF. Kita selesaikan perkalian silang. 5 dikali EF sama dengan 4 dikali 30. 5 dikali EF sama dengan 4 dikali 30 sama dengan 120. Kemudian dibagi 5. EF sama dengan 120 dibagi 5. Ekuivalen EF sama dengan 24 cm. Jadi, panjang sisi EF adalah 24 cm. Kekongruenan merupakan kata dasar dari kongruen. Kekongruenan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaian, dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki besar dan panjang yang sama. Kekongruenan pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan simbol notasi seperti ini.
Jadi, kongruen ialah dua buah bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sifat-sifat segitiga yang kongruen. Secara geometris, dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Sifat dari kedua bangun segitiga kongruen tersebut antara lain: 1. Pasangan sisi yang bersesuaian merupakan sama panjang. 2. Sudut yang bersesuaian merupakan sama besar. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Dapat disimpulkan pada segitiga ABC dan segitiga PQR, sisi-sisi sama panjang ialah AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, AC sama dengan PR. Sudut-sudut yang sama besar ialah sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Segitiga bisa disebut sebagai kongruen manakala bisa memenuhi beberapa syarat seperti berikut. 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. 3. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Baiklah, saya akan membahas satu persatu. 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Amati gambar di bawah ini. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Pada gambar tersebut, panjang sisi AB sama dengan PQ, panjang sisi BC sama dengan QR, panjang sisi AC sama dengan PR. Dengan demikian, pada segitiga ABC dan segitiga PQR berlaku sisi-sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, dan AC sama dengan PR. Dan sudut-sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa jika sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang, maka dua segitiga tersebut kongruen. Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. 2. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Amati gambar di bawah ini. Ada segitiga DEF dan segitiga KLM. Pada gambar tersebut, panjang sisi DE sama dengan KL, sudut D sama dengan sudut K, dan panjang sisi DF sama dengan KM. Dengan demikian, pada segitiga DEF dan segitiga KLM berlaku sisi-sisi sama panjang, yaitu DE sama dengan KL, EF sama dengan LM, DF sama dengan KM, dan sudutnya sama besar. Sudut D sama dengan sudut K, sudut E sama dengan sudut L, sudut F sama dengan sudut M. Uraian tersebut memperjelas sifat jika dua sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, maka kedua segitiga itu kongruen. Jadi, segitiga DEF kongruen dengan segitiga KLM. 3. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Amati gambar di bawah ini. Ada segitiga GHI dan segitiga XYZ. Pada gambar tersebut, dapat disimpulkan sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan sudut Y, dan panjang sisi GH sama dengan XY. Dengan demikian, pada segitiga GHI dan segitiga XYZ berlaku sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan sudut Y, dan sudut I sama dengan sudut Z. Serta panjang sisi GH sama dengan XY, HI sama dengan YZ, dan GI sama dengan XZ. Berdasarkan uraian tersebut memperjelas sifat jika dua sudut yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang, maka kedua segitiga itu kongruen. Jadi, segitiga GHI kongruen dengan segitiga XYZ. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABD kongruen dengan segitiga BAC karena memenuhi syarat segitiga kongruen yang mana? Pembahasannya, kedua segitiga tersebut memiliki satu pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut BAD sama dengan sudut ABC, dan sisi yang mengapit sudut tersebut juga sama panjang, yaitu
sisi AD sama dengan BC, dan sisi AB yang berimpit. Jadi, kedua segitiga tersebut kongruen karena memenuhi syarat sisi, sudut, sisi, atau posisi sudut di tengah karena sudut yang sama besar itu diapit oleh sisi yang sama panjang. Amatilah tabel di bawah ini untuk mengetahui perbedaan dari segitiga yang sebangun dengan segitiga yang kongruen. Baiklah, supaya teman-teman lebih paham dan mendalami akan materi yang saya sampaikan tadi, saya sudah menyiapkan beberapa soal tentang segitiga yang sebangun dan segitiga yang kongruen. Jadi, teman-teman bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Untuk itu, teman-teman boleh men-screenshot gambar berikut ini.